Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pagi ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo Senin 24 Januari 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayatnya yang pertama. Demikian sabda Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah nyanyian atau lagu bukanlah sekedar rangkaian kata-kata yang indah disertai dengan nada dan irama. Tetapi nyanyian juga merupakan ungkapan hati, perasaan, pengalaman atau ekspresi seseorang tentang sesuatu hal yang dituangkan dalam lirik. Saya yakin hampir semua orang pernah bernyanyi dalam hidupnya. Atau bahkan bisa saja bagi sebagian orang, bernyanyi sudah menjadi kebutuhan dalam hidupnya. Harus kita akui benar bahwa nyanyian dapat menjadikan hidup lebih berwarna dengan alunan nada-nadanya yang bisa mengaduk-aduk perasaan kita. Nyanyian juga dapat menenangkan hati yang gundah. Nyanyian juga dapat menjadi motivasi. Dan bahkan dalam ibadah, dengan nyanyian kita dapat mengangkat hati dalam pujian kepada Tuhan. Santo Agustinus berkata, orang yang menyanyi itu berdoa 2 kali. Memang benar iman Kristen adalah iman yang menyanyi. Dari sejak awal kekristenan, nyanyian telah memainkan peran yang utama dalam ibadah Kristen. Bahkan dalam perjanjian lama, nyanyian adalah cara untuk mendeklamasikan sejarah Israel. Nyanyian itu untuk mengingatkan tentang siapa Tuhan itu, apa yang telah Dia lakukan, dan apa yang Dia janjikan untuk dilakukannya di masa depan. Saudara di dalam Kristus, nas firman Tuhan pada hari ini merupakan ajakan atau panggilan kepada semua orang, utamanya bangsa Israel, untuk tetap memuji Tuhan, untuk tetap menyembahnya, untuk tetap memuliakan Dia sebagai Allah yang agung dan mulia. Sungguh banyak yang telah diperbuatnya bagi bangsa itu. Allah itu telah membebaskan umatnya dari perbudakan serta menuntunnya dalam perjalanan selama 40 tahun dari Mesir hingga memasuki tanah Kanaan. Allah menjagai umatnya dari ancaman musuh berbagai bangsa. Allah melakukan semuanya itu dengan keajaiban. Pengasihan Allah begitu nyata dirasakan oleh umatnya. Berangkat dari pengalaman bangsa Israel tentang Allah yang membebaskan mereka, Allah menjadi penolong mereka, maka pemazmur memanggil supaya semua umat memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara di dalam Kristus, apa yang dimaksud dengan nyanyian baru ini? Apakah bermakna suatu nyanyian yang baru diselesaikan atau diciptakan? Saya yakin bukan ini yang dimaksud oleh Alkitab. Tetapi nyanyian baru yang adalah ekspresi dari orang-orang yang mempunyai pengalaman baru dengan Allah atas berkat dan perlindungan yang diterima sehari-hari. Jika pemazmur menulis nyanyikanlah nyanyian baru, maka seruan tersebut wajib ditafsirkan secara harafiah. Artinya, sungguh-sungguh kreasi baru, bukan lama. Mengapa demikian? Karena setiap hari umat telah menikmati perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan Tuhan Allah. Katakanlah dalam ungkapan sederhana, tiap hari umat menerima berkat baru dari tangan
Tuhan. Pengalaman iman itu menjadi alasan motivasi yang kuat untuk menciptakan mazmur dan nyanyian baru untuk memuji Allah. Jemaat Kristus, sehingga teks kita hari ini bukan menugaskan kita untuk menciptakan sebuah lagu baru, karena itu akan sangat sulit kita lakukan, tetapi nyanyian baru itu berisikan ungkapan atau ucapan syukur atas limpahan rahmat-Nya yang tak terhitung jumlahnya. Ingat, pengalaman hari ini berbeda dengan hari esok. Lihatlah ke dalam lembaran hidupmu. Renungkanlah bagaimana Tuhan bekerja, menyelamatkan dirimu, kemudian ciptakanlah lirik yang indah untuk memuji namanya. Ciptakanlah kidungmu bagi Allah. Itulah yang dimaksudkan sesuatu yang baru atau nyanyian yang baru. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hari ini. Juga untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami untuk selalu mengingat dan menyadari bahwa hidup kami hanya karena campur tangan-Mu saja. Sehingga kami akan menyampaikan atau menyanyikan pujian baru bagi Allah setiap hari. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapa. Jangan pernah lengah untuk menjaga kesehatan kita dengan melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.